Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Hasan, NIM E 2019-2158. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam IAIN Jember, Prodi Ekonomi Bisnis atau Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari video yang kedua dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, di mana di video yang kedua ini beliau menerangkan tentang definisi ilmu ekonomi Islam. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah definisi ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai akhlak berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan yang dimaksud akhlak adalah kebahagiaan jasmani dan rohani. Di dunia ekonomi yang berkembang pesat adalah ekonomi kapitalis dan sosialis. Baru setelah itu datanglah ekonomi Islam. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis adalah: satu, ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Kedua, ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis kompetisi usaha itu bebas dan melahirkan monopoli. Dan sosialis tidak akan terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan pasar. Ekonomi Islam melahirkan kesejahteraan jasmani, rohani, dan akal, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis hanya bertitik pada jasmani saja. Dan perbedaan yang keempat adalah ekonomi Islam mekanisme pasarnya bekerja menurut maslahat umat, sedangkan kapitalis sendiri melahirkan mekanisme pasar di dalam perkembangan berjalan dengan sendirinya, sedangkan sosialis berjalan dan direncanakan oleh pusat atau oleh pemerintah sendiri. Sumber hukum ekonomi Islam yaitu: satu, Al-Quran; kedua, Sunnah; ketiga, Al-Ijma; dan yang keempat adalah Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam: satu, Tauhid, yaitu yakin tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, As-Siddiq dan amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, Al-Adalah, yaitu adil dalam berproses. Dan yang kelima, At-Tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang keenam adalah At-Ta'awun, yaitu tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam: bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari: satu, maisir, artinya judi atau segala hal yang bersifat berjudi. Kedua, gharar, artinya tipu menipu atau tidak tahu menahu. Ketiga, riba, yang mana kalian sudah tahu sendiri, riba itu diharamkan oleh agama Islam. Dan karakteristik ekonomi Islam terbagi menjadi 8. Pertama, terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba atau disingkat maghrib. Keempat,
keadilan, dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, keseimbangan antara kejasmanian dan kerohanian. Yang keenam, bimbingan dalam konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan terakhir, yang ke-8 adalah zakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.